wabarakatuh. Jangan bangga ketika menjadi Ronaldo dan Messi yang pandai mengiring bolanya, Rhoma Irama yang pandai memainkan gitarnya. Tapi banggalah Anda ketika menjawab salam saya dengan penuh gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya tadi, mbak-mbak, mas-mas yang sedang melaksanakan UTS, semoga diperlancar dalam mengerjakan UTS-nya. Mas-mas, mbak-mbak yang sudah ngempet nikah, semoga segera dipertemukan oleh jodohnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqo lil ilmi khairi khalqihi walituqa atana hasqulubuhum linawihi famin adi misani lantawi. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Al-Mukarram Abah Miftah Maulana Habibur Rahman beserta Ibunda Dwi Astuti Ningsih yang saya tanggungi, yang terhormat Dewan Juri malam ini, serta santri putra santri putri Ora Aji yang saya cintai dan saya sayangi. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan gadis yang begitu romantis, bulu matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya membuat iman semakin tipis. Yang dulunya tinggal di Paris, sekarang tinggal di Belangkis karena tidak tahan dengan godaan para gadis-gadis. Dan semoga gadis-gadis di sini tidak termasuk gadis yang materialistis. Tak lupa untuk menambah rasa mahabbah kita, sholawat berbingkis salam selalu kita junjung agungkan kepada junjungan alam yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor. Siapa lagi jikalau bukan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan siraman syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Dewan juri yang arif dan bijaksana, generasi muda adalah generasi penerus bangsa, tumbuhan bagi negara dan pengubah wajah dunia. Orang-orang Mesir pun berkata, Subhanal yaum rijalul ghada. Tak mau dikalahkan pula orang-orang Inggris pun berteriak, The young today is the leader tomorrow. Tak mau dikalahkan pula orang-orang Indonesia pun menyatakan dengan ini lantangnya, pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Pernyataan tersebut akan sangat membanggakan bagi masyarakat apabila menjadi kenyataan. Akan tetapi, realitas telah membuktikan bahwa perilaku pemuda zaman sekarang cenderung sangat mengkhawatirkan bagi kelanjutan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Peran Santri Terhadap Arus Globalisasi. Santri putri, santri putra yang berbahagia, peran santri di sini tidak hanya cukup duduk di depan meja mendengarkan guru ngaji berbicara. Akan tetapi, peran santri di sini harus mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang ada di era globalisasi ini. Untuk menjadikan negara Indonesia yang menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemuda-pemuda harus menguasai 4 pilar. Yang pertama, pemuda harus berilmu. Yang kedua, pemuda harus berakhlakul karimah. Yang ketiga, pemuda harus mempunyai semangat juang yang tinggi untuk bangsa dan negara ini. Dan yang paling utama adalah pemuda yang mampu menjunjung tinggi syariat-syariat agama Islamnya sendiri.
bijaksana. Seperti yang telah dikatakan Syekh Mustafa Al-Hulayani, subhanallah, seperti Syekh Mustafa yang dikatakan Syekh Mustafa Al-Hulayani, inna biyadi subhanul amrul ummah wa biqdamiha hayatah. Sungguhnya di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Santri yang berbahagia, apabila kita lihat perkembangan zaman sekarang ini ditandai dengan semakin majunya, semakin tingginya, semakin meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ternyata semua itu telah menjadikan kemerosotan moral bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bila kita lihat banyak orang-orang yang dengan mudahnya meninggalkan ajaran-ajaran agama, pembunuhan terjadi di mana-mana, KKN semakin merajalela, dan yang sangat miris, ada seorang ayah yang tega merenggut kehormatan anak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah Lalu di mana moral mereka? Bagaimana akhlak mereka? Apakah tidak ada seseorang yang menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan? Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada golongan-golongan yang menyuruh dalam hal kebaikan dan mencegah dalam hal kemungkaran. Sesuai ayat di atas, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu kunci keberhasilan untuk mengantisipasi kemaksiatan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah siapa yang mampu, siapa yang sanggup untuk menjalankan amanah yang berat ini. Jawaban yang tak lain tak bukan adalah seorang yang mampu, yang pandai dalam ilmu agama dan mampu mengamalkannya. Yang predikat ini cenderung dimiliki oleh para santri, dan semoga santriwan santri putri termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma. Akan tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, seorang santri tidak cukup hanya berzikir, seorang santri tidak cukup hanya mengaji. Akan tetapi apalagi hari-hari ini dipenuhi dengan tidur dan mimpi, seperti santri ora. Santri di sini harus mampu berpikir, mentelaah dan mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di era globalisasi ini. Dari awal hingga akhir dapat kami tarik kesimpulan bahwa seorang santri adalah generasi penerus bangsa dan yang akan mewarnai seluruh aspek kehidupan di era globalisasi ini. Sebelum saya tutup, saya punya pesan-pesan buat santri putra santri putri Oraji, dan dengarkan saya dengan tenang. Ayo para santri sing padha sregep ngaji, derek Pak Kiai belajar kitab suci. Hei santri ora haji, yo dadeni haji, yen besok dadi generasi berbudi. Sholli wa sallim
sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja untuk intonasi, kemudian mimik dan gaya atau gaya udah bagus, vokalnya juga udah bagus. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Tadi ayat yang dibaca masih banyak ada yang salah. Wal takum minkum, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tadi ada kepribet di awal. Kemudian satu lagi, saya nggak sebanyak-banyak. Setiap kata atau kalimat terlalu, kalau dalam bahasa tajwidnya terlalu ada hamzah. Ya. May yahdihillahu fala mudilla lahu, itu betul. Wa may yudlil falan tajida lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Kemudian di kata-kata yang lain, di kalimat itu terlalu, akhirnya terlalu hamzah. Ada bangsa dan negara, santriwan, santriwati, santriawan, santribengi. Ya, jadi itu mohon dihilangkan. Tapi saya salut untuk intonasinya udah bagus, mimiknya juga gayanya. Cuman sedikit tadi ada kurang interaksi. Itu ya Mbak ya, Mbak Elin. Selanjutnya saya mohon Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bait imriti, alhamdulillahilladzi qad wafaqa ladi. Jangan diakhiri dengan shadaqallahul azim. Akhiran shadaqallahul azim itu kalau orang selesai baca ayat Quran. Tadi itu kata nazim, kata orang yang menyusun Allah. Maka jangan shadaqallahul azim. Kalau shadaqallah Rasulul Karim itu setelah menunjukkan hadis. Jadi semua ada padanan-padanannya, tidak boleh ditukar balikkan. Untuk Allah mana, untuk Rasul mana, untuk yang lain mana. Seperti doa, jumlah doa iya. Ada sallallahu alaihi wasallam, ada alaihi salam, ada radhiyallahu anhu, ada rahimahullah. Tidak boleh bertukar. Yang kedua, bagus ada muhassinat lahdiyah kalau dari ilmu balaghah, seperti persasakan dan sebagainya. Cuman kadang malah persasakannya itu tidak nyambung, dipaksa-paksakan biar bersasat. Nah, jadi kalau misalnya bikin persasakan, bikin sasak yang nyambung. Bikin pantun tidak apa-apa, tapi pantun dengan tema nyambung. Jangan sampai lompat. Masalah fashion, Kafi yang tadi memperhatikan, saya tidak memperhatikan fashion dan saya juga tidak memperhatikan mimik. Tadi mimik apa saya juga tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Syafi'i karena sudah dipanggil tadi, terpaksa saya sampaikan isinya. Oke, kasih tepuk tangan buat Elin dulu ya. Kalau kemarin saya sempat standing applause karena mungkin terpukau dengan tampilannya, tapi kali ini saya nggak standing applause karena peningkatannya sedikit banget dibanding yang kemarin. Jadi kalau kemarin mungkin nggak apa-apa, ada grogi, tapi saya harapkan ternyata ekspektasinya berbeda dengan kenyataannya. Jadi saya tadi nggak sempat standing applause karena tidak terlalu terkesan. Baik, kembali ke masalah style atau fashion. Alhamdulillah untuk warna baju atas bawahnya sudah fix ya, sudah cocok. Nggak ada yang berantem di sini, jadi nggak ada yang berantem. Enggak, pakai batin. Kemudian brosnya bagus, tadi saya singgung si Nurul, brosnya seperti bunga layu. Kalau ini bisa memancarkan cahaya, karena dari metal, ya itu dari besi itu. Siapa yang beliin Mbak?
Oh, kira Ustaz Sendiri, Kabi. Ustaz. Tapi Ustaz Kabi. Saya kalau kasih santri itu udah ada yang sampai mereka tahu gitu. Nanti Oke. nanti kasih tahu ya, Japri ya. Kemudian sedikit saya singgung tentang gestur. Tangannya lemes banget. Gini. Iya, enak Ya. banget. Perhatikan nggak? Nanggung gitu ya. Kalau ngangkat sekalian gitu, jangan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, ini kayak orang step ringan. Ya, kasihan nanti. Kalau bisa tegas-tegas sekalian tangannya, ya. Jangan lemes kayak nanggung gitu. Mau gerak nanti nggak jadi. Iya. Tangannya juga tadi ya. Ngempet-ngempet gitu ya, nggak usah lah. Oke. Itu masalah gestur. Kemudian ini saya tadi sempat juga konfirmasi dengan mbak-mbaknya, wajahnya agak pucat, setuju nggak? Pucat wajahnya ya? Ya kayak mungkin mayat baru hidup gitu ya. Pucat banget. Pertama mungkin lampunya agak redup ya, atau entah kenapa. Tapi bisa diakali dengan pakai lipstick ya. Yang penting jangan terlalu menor gitu. Jadi kalau mau pakai nggak masalah. Jadi agak lebih fresh gitu ya. Mungkin tadi sempat atau mungkin belum beli, saya nggak tahu. Yang jelas kalau masalah makeupnya tadi, saya ngeliatnya pucat banget. Oke, kemudian berikutnya, nah gamis putihnya itu ya kayak kuntilanak. Untung ada kakinya. Kalau nggak ada, saya takut gitu kan. Atau terbang gitu kan, kayak kunti gitu, lebar gimana gitu ya. Terus itu nggak cocok dengan posturnya si Erin ini, apalagi dengan lekukan-lekukan kain. Ya kayak ada lekukan kain yang kurang pas gitu. Ya. Oke, kalau bisa Erin coba untuk masalah pakainya diperhatikan kalau mau gamis, karena gamisnya mendukung nggak dengan posturnya kamu gitu ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa jadi perbaikan buat yang lainnya juga. Tepuk tangan sekali lagi buat Erin. Oke, saya kembalikan kepada saudara MC. Baiklah, peserta selanjutnya nomor berapa, Bapak? 5. Kira-kira dari santri putra atau santri putri? Sweet. Ya, peserta selanjutnya dari santri putra. Santri berasal dari Lampung Tengah. Siapa lagi kalau bukan Mas Agus Khotibul Umam? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi selaku Pondok Pesantren Ngaji Abah Miftah Maulana Habibur Rahman, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Abah Miftah Maulana Habibur Rahman, dan tak lupa juri lomba pidato pada malam hari ini, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Puji kehadirat Allah Sang Rabbul Izzati yang maha mengetahui, yang maha suci dan maha melindungi. Dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, yang maha kuasa dan maha segalanya. Dan tak lupa puji syukur kehadirat Allah Zat Rabbul Ghafur. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma. Tak lupa salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang namanya tak pernah tersirat meskipun diterjang badai yang sangat dahsyat, meskipun diterjang hujan yang sangat lebat. Beliaulah yang sangat kuat, beliaulah yang terhebat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad. Beliau adalah
manusia yang selalu eksis meskipun tidak mempunyai akun email. Beliau adalah seseorang yang banyak pengikut meskipun tidak mempunyai akun Instagram. Dan beliau adalah orang yang banyak fans meskipun tidak mempunyai fanpage atau website. Dan beliau adalah orang yang terkenal meskipun tidak eksis di YouTube, seperti Ustaz Bayhaqi. Teman-teman yang saya sayangi, perlu diketahui bahwa kita sudah memasuki yang namanya zaman akhir. Di mana zaman akhir ini kita telah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung pada zaman-zaman akhir ini. Dan zaman-zaman akhir ini disebut juga dengan zaman globalisasi, atau yang bisa kita sebut dengan era globalisasi atau era digital. Seperti yang kita tahu bahwa hidup menjadi terlihat mudah. Ruang dan waktu bukan lagi menjadi masalah. Hujan sudah bisa dibikin, kekurangan air sudah bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Dan dampak ibadahnya pun dapat kita rasakan saat ini. Yang dahulu kala pada zaman tahun 50, yang dulunya untuk pergi haji saja itu memakan waktu 6 bulan. Akan tetapi dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini memangkas waktu yang tadinya 6 bulan ini menjadi 1 bulan saja. Nah, di zaman era globalisasi ini banyak sekali dampak, tentunya banyak sekali dampak positif dan dampak negatifnya yang dapat dirasakan. Seperti halnya dampak positifnya yaitu berbagai kemudahan-kemudahan teknologi, seperti hanya internet. Nah, di internet ini banyak sekali tercampur kebaikan dan keburukan. Kalau kita ingin mencari kebaikan, maka tinggal klik Google Chrome saja, terus ketik situs-situs pengajian. Di sana banyak sekali. Akan tetapi jika kita ingin mencari hal-hal yang buruk, di sana juga banyak sekali. Tinggal klik Google Chrome saja, ketik umpamanya streaming bokep atau streaming video porno. Nanti di sana akan muncul banyak sekali. Ada Indosek, ada dan lain-lain. Ini apa? Ini karena apa? Karena media sosial ini sudah banyak yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, di mana tentu orang-orang Yahudi ini menginginkan bagaimana caranya agar bangsa-bangsa di dunia ini hancur. Dan ini juga yang dikatakan, mereka mengatakan dalam kitabnya, orang Yahudi ini mengatakan dalam kitabnya yang bernama Talmud, mereka mengatakan bangsa-bangsa selain Yahudi ini adalah diibaratkan seperti binatang yang berbentuk manusia. Dan ini juga yang dikatakan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya, intinya dan mereka tidak akan suka kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan ini dampak globalisasi ini yang dapat kita rasakan saat ini. Tentunya bagaimana mereka berhasil menghancurkan moral-moral Amerika, mereka berhasil menghancurkan moral Eropa. Seperti yang terjadi di Amerika, yaitu pergaulan bebas di mana-mana, seks bebas di mana-mana, dan ini terus berkembang ke negeri-negeri Islam, seperti hanya termasuk Indonesia. Dan ini adalah Ini adalah salah satu bahaya dari pemuda-pemudi kita. Karena apa? Karena
pemuda-pemudi kita ini adalah salah satu target atau bidikan utama yang orang-orang Yahudi ini inginkan. Mereka ingin bagaimana caranya agar pemuda-pemudi ini jauh dari Al-Quran dan hadis. Dengan apa caranya? Yaitu dengan memberikan kesenangan-kesenangan atau tayangan-tayangan yang membuat para pemuda dan pemudi ini lalai. Dan ini sudah disinggung sejak Nabi Adam diciptakan dan sejak Iblis bersumpah dalam surat Al-A'raf ayat 11. Iblis yang intinya mengatakan, artinya aku akan menggoda anak Adam dan cucu Adam dari depan dan belakang, dari kiri dan kanan. Nah, ini adalah suatu kebatilan-kebatilan yang dibungkus sangat rapi, di mana kemaksiatan di mana-mana, aurat diumbar, dan ini adalah pemudi yang mereka diiming-imingi dengan perkembangan zaman. Ini adalah zaman modern. Nauzubillahi min dzalik. Maka mereka sadar bahwa pemuda-pemudi ini tidak dapat diperangi dengan senjata. Nah, mereka melakukannya dengan perang ideologi atau perang pemikiran tadi. Dan inilah yang dilakukan mereka dengan lewat media-media ini. Dan belum lagi yaitu kampus-kampus atau organisasi-organisasi yang liberal, yang mereka mengatakan yaitu plural. Apa itu? Mereka menganggap semua agama itu sama. Bahkan ada yang berkomentar yaitu mereka mengatakan surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang mukmin dan orang basyirin yang intinya mereka percaya pada Allah, maka itu surga. Itu yang mereka katakan. Dan orang filsafat itu mengatakan, mereka bertanya, apakah Allah bisa membuat sesuatu yang lebih hebat dari dia? Itu yang mereka tanyakan. Apa bisa? Lalu dia menjawab, kalau memang bisa, berarti ada yang lebih hebat dari Allah. Kalau memang tidak bisa, berarti Allah itu lemah. Nah, maka dari itu dalam era modernisasi ini banyak sekali yang dapat kita rasakan. Akan tetapi dibalik itu semua banyak sekali mudarat-mudaratnya. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih teman. Kita harus pintar-pintar memilih lingkungan. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan memilih teman itu ibarat seperti penjual minyak wangi dan penjual pandai besi. Kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya kita akan kecipratan wanginya. Akan tetapi jika kita berteman dengan seorang pandai besi, ya kita akan kecipratan apinya. Begitu. Dan saya rasa teman-teman semua sini sudah balik, kecuali Dik Juri ya. Nah, ini yang artinya apa? Yang artinya teman-teman di sini sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan teman-teman bisa menyikapi dengan bijak datangnya era globalisasi ini. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi yang saya tanyakan dalil Al-Baqarah ayat 60 ayat itu 62 ayat itu. Nah, aku dapat ayatnya bagaimana? Innalladzi amanu walladzina hadu wan nasara itu. Kalau saya ditanya ayat berapa saya tidak bisa. Saya tanya dulu awalnya. Kurang awalnya ngerti aku. Saya tidak kayak Ustaz Bayhaqi pojok atas. Itu pojok atas ya, pojok atas bener toh? Halaman sini ya.
Iya. Masalah ayat ini jadi penting karena itu adalah landasan dasarnya. Seorang mubaligh ketika salah menyebutkan ayat itu nanti jadi presiden buruk bagi dirinya. Makanya sekarang kalau kita ikuti dunia maya, pengajian-pengajian YouTube itu ayatnya berapa, kalau dalam tafsirnya apa, kalau hadis rawinya siapa, kalau bahkan Ustaz Al-Hidayat itu sampai pada halaman berapa, nomor berapa, pojok berapa itu. Nah, saking apa dituntutnya oleh keadaan zaman sekarang dalam berdakwah itu kejelasan literatur. Ini dari tadi yang saya lihat justru di sini memang kadang-kala ada orang literaturnya kuat tapi tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Kekuatannya di menghafalkan. Tapi ada yang pandai menyampaikan, literaturnya ting-ting, kira-kira. Nah, ini dihindari tentang kira-kira tadi. Nah, mungkin dari saya itu saja. Kemudian tadi tidak ada kalau yang spesifik sekali, tidak ada. Cuman saya heran kenapa finalis-finalis itu kemarin begitu bagus, setelah saya datang kok pada tidak pede begitu lah. Nah, nanti terakhir saya mau lihat Mbak Reni bagaimana tampilannya. Penasaran betul saya. Kalau yang terakhir nanti sama dengan yang tadi, udahlah nilainya udah tidak usah dipikir lagi, langsung tetap gitu. Mbak. Nah. Pokoknya Mbak Reni kalau bisa memuaskan nanti juara 1, kalau tidak bisa memuaskan tidak masuk juara gitu kan. Jatuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ada beberapa vokalnya sudah bagus, cuman apa ya? Mimik dan gayanya terlalu ya itu aja gitu. Seperti contoh untuk tangan Mas, nyoba Mas tadi berdiri sebentar aja. Masa cuman gini-gini Pak. Nyiprat itu. Malah kayak ponari. Jadi kalau bisa Mas jangan nanggung. Kalau tadi terlalu nahan, kalau yang tadi terlalu nahan kurang lepas, kalau ini nggak mau dilepas. Cuman gini-gini tuh ya tadi. Kemudian intonasinya terlalu cepat, makanya di globalisasi. Kemudian yang terakhir lagi-lagi ayat ya, kalau bisa di samping kelancaran dan juga lagunya dipoles dikit. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayat gitu. Misalnya kalau lupa gitu. Ini untuk mengantisipasi biar gak lupa. Ya. Oh gitu. Cuman tadi kembali lagi ke Mas Ngaliman saya nggak bisa ya. Ke Mas Milman saya nggak bisa menilai karena lagi-lagi wayangnya yang baca ayat suci Al-Quran tadi, jadi nggak berani jalan. Oh iya terakhir interaksinya kurang. Tadi masalah untuk isi saya nambahin Ustaz ya, walaupun jenengan isi tadi menyampaikan tentang Google Chrome, YouTube dan sebagainya. Kalau bisa lebih diperjelas untuk ketik masalah pengajian, karena ini statementnya kan di pondok sini sebut aja ora aji pasti ketemu di situ. Nah di situ muncul apa? Muncul mungkin enggak kalau di YouTube atau di media itu kan yang keluar yang baik-baik saja. Jadi kalau bisa ketik pengajian ora aji Gus Miftah, insya Allah ketemu di situ.
Paling tidak ya ketik Al-Baihaqi Arif itu nanti ketemu juga. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Mas Agus. Selamat malam. Baik, untuk tema bajunya bagus ya, gelap-gelap gitu ya. Oke, bagus. Patchingnya kali ini sudah siap ya, nggak bengkok-bengkok. Jadi malah pas dengan letak kepalanya juga, nggak terlalu miring juga, nggak terlalu ke atas atau gimana. Kemudian untuk masalah ukuran baju juga sudah fix dengan postur tubuhnya, jadi mendukung banget. Kemudian sarungnya nggak rapi ya. Terus corak catur ya, agak kontroversi. Kalau bisa agak polos saja. Nah itu makanya sekat dari dewan juri maksudnya ya, skakmat nanti malah bahaya. Terus kemudian yang agak merusak ini, coba Mas Agus beri sebentar. Tegak badannya. Oke, coba perhatikan satu hal yang aneh. Oke, terima kasih turun. Baju dalemannya kelihatan. Ya, yang dikerah itu menonjol banget. Nah ini kalau bisa diperhatikan ketika ngaca, kira-kira sudah pas belum ya? Nah baju dalam ini kalau bisa jangan sampai mengganggu. Nah ya, sama bawahnya juga kelihatan putih seperti itu. Itu kemudian koreksi yang harus diperhatikan. Sama tadi juga gestur tangan juga. Terus gaya megangnya kayak nyanyi, ya. Seperti ini kan kurang pas. Ya nanti kalau jatuh gimana? Yang pas ya, yang rapat gitu ya. Jangan kayak penyanyi gitu. Ya. Jadi iya, kurang rame ya sebenarnya ya. Kalau mau tambah jas atau mungkin surban atau mungkin jam tangan juga boleh. Tapi kalau Mas Agus sendiri sudah punya modal yaitu badannya nggak terlalu hitam, jadi oke. Nggak usah ditambah apa-apa, sudah ganteng gitu ya. Ganteng. Oke, terima kasih gitu aja. Saya kembali kepada saudara MC. Terima kasih Ustadz. Mas Agusnya keringetan. Baiklah, peserta selanjutnya yang terakhir dari Santri Putri yang berasal dari Lampung Tengah, Palembang. Dari dua-duanya. Kita panggilkan Mbak Reni Rahmawati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hujrah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa tafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Fi ibadillahi kulli nafsi waliyukum bitaqwallah faqad fazal muttaqu. Falataku laila wa antum muslimun. Syukur merupakan alat tolak ukur apakah iman seseorang itu menurun atau malah tambah hancur. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Sang Pengatur yang telah memberikan kita tubuh yang indah dan teratur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Selanjutnya berdirinya saya di sini, saya akan belajar berpidato yang saya beri tema Santri di Era Globalisasi. Seperti yang kita ketahui saat ini, di
Di zaman yang semakin maju ini, seorang santri harus memiliki intelektual yang tinggi. Di samping perkembangan yang semakin pesat ini, seorang santri harus dan seorang santri tidak harus jangan sampai ikut arus era globalisasi seperti yang kita ketahui saat ini. Contohnya seorang murid yang tidak ada tata krama terhadap gurunya. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, marilah kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita yang telah masuk di era globalisasi, seperti seks bebas, pornografi, minum-minuman beralkohol maupun obat-obatan yang menjadi pabean di negara ini. Dan kebanyakan dari mereka meniru apa yang menjadi up to date tanpa penyaringan dan berpikir, dan mereka tidak menyeimbangkan antara pikiran dan keinginan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Mahfudat yang berbunyi, fakir qabla an ta'zima, berpikir dahulu sebelum bertindak. Telah dijelaskan bahwasanya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita akan melakukan apa yang kita ingin lakukan. Dan kita tidak boleh tinggal diam ketika kita tahu dampak negatif yang berada dalam masyarakat kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa bil ya'muruna wa 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebagaimana Allah telah memerintahkan agar kita melakukan yang amal ma'ruf dan melarang yang munkar. Kita sebagai generasi muda, kita harus menjaga diri kita dengan iman, keyakinan, dan kesolehan dalam menghadapi era globalisasi. Kita harus meningkatkan takwa kita dan keagamaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mempunyai pesan-pesan untuk para generasi muda yang akan datang. Dengarkan syair saya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak belajar apa gunanya. Wahai pemuda harapan bangsa, belajarlah kamu di masa muda agar berguna di masa muda, menjadi pemimpin adil bijaksana. Santan duduhe klopo, ketupat janure tuwo, semantan penampilan kula kata lepat nyuwun ngapura. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni, tadi aku berharap banyak padamu, namun mengapa engkau kecewakan hatiku? Tidak tahu, mungkin karena malam sudah semakin larut, kedua bulu mata ingin saling teranyam, kedua kelopak ingin saling terlekat, sehingga ketika baca dalil bacanya nekat. Ingat, dalil itu dasar. Kalau dasarnya, karena kita udah ngaji ilmiah suaminya, kalau dasarnya tidak kuat, jangan berharap bangunan bisa jadi kuat. Ibaratnya Reni mau bikin rumah, kan rencananya mau berumah tangga. Anggaran paling gede untuk beli atap, batunya asal-asalan. Gali pondasinya tidak jalan. Apa yang terjadi? Ya, rumah tidak akan kuat. Masalah gerak dan sebagainya kok kayak orang nyanyi itu nanti kan Ustaz Kahfi atau Ustaz BHK, tidak akan saya soroti. Kemudian sinkronisasi antara materi dengan dalil. Kadangkala kalau dihubung-hubungkan kok tak terhubung-hubung begitu. Tapi tidak apa-apa, semangat belajar terus, insya Allah dengan didamping Ustaz Kahfi, insya Allah akan melaju besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, mohon diperhatikan. Lagi-lagi untuk kelancaran, teman-teman masih banyak kekurangannya. Tadi juga termasuk gaya atau mimiknya masih sering ngempit tangannya seperti ini, ya Mbak Reni, seperti ini. Kemudian kalau menyampaikan temanya seperti orang yang presentasi tapi nggak bawa pioner. Dari tadi kan gini, tak lihat. Sud. Kalau bisa gini, jangan terlalu gini. Tadi ada, nanti dilihat di fotonya seperti itu. Ada gini, ada gini. Jadi kalau bisa gini. Kemudian pas penyampaian ayat, misalnya muqaddimah, kalau bisa seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Tangannya jangan sampai gini terus, ya, kayak orang kademen. Kemudian yang terakhir ayatnya, ya, wal takum. Ini temanya memang sama. Oh, tak kirain ada yang beda gitu ya. Kemudian ayat kalau bisa lagi-lagi disetorkan dulu kepada temannya yang lancar. Mungkin yang Mas Danu udah ya? Udah juz 3 udah ya? Siapa? Mas Umam, Mbak Nafa juga bisa nanti setorannya ke Mbak Nafa untuk ayatnya itu. Ya, jadi ayatnya bisa dilancarkan biar nanti eman-eman ini udah grand final, maca ayat kok nggak sampai lancar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa kalau bisa lebih ditekankan ayatnya itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wah, ini audiennya lagi giling semuanya ini. Jadi masukannya nggak diterima ini nanti. Ya, ayatnya lebih ditekankan lagi, dilancarkan lagi. Kemudian gaya atau mimiknya supaya diperhatikan, tangannya. Kemudian audiennya juga kurang sama sekali. Kemudian yang terakhir tadi yang muqaddimahnya pas penyampaian ayat, penyampaian muqaddimah supaya tangan itu juga diikut sertakan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Mbak Reni, selamat malam. Bajunya, oke ya. Pertama, warnanya cukup bagus. Kemudian ada beberapa hal yang tadi kurang rapi.
Tapi sebelum saya ke sana, saya pengen coba ngasih masukan untuk bahan kerudungnya. Nah, bahan kerudungnya itu kok kayaknya kurang bisa mendukung dengan baju. Kalau bisa kayak model-model kayak gini bahannya, ya meling gini ya. Itu sudah bajunya itu tadi waktu berdiri itu kayak agak kusut, kemudian juga kerudungnya seperti itu ya kan. Kalau umpama pakai yang kayak model kayak gini, ya seperti yang dipakai Nisa gitu, itu bisa kayak menambah bagian kepalamu sini, itu kayak lebih bagus lagi gitu. Apalagi kan kalau pakai bahan gini kan jadinya bisa presisi, dengan bahunya juga bisa bagus. Terus kemudian kalau bisa lebih lebar lagi kerudungnya ya, lebih lebar lagi. Kayaknya tadi itu nanggung banget lebarnya, cuma hanya sedikit saja, jadi kurang gimana gitu. Terus tadi itu saya agak kaget kok kemudian yang bagian sebelah kiri kok agak lebih besar, atau mungkin bagaimana, ternyata gaya berdirimu nggak simetris. Tadi kakimu lebih maju satu, ya. Nah akhirnya kemudian, mohon maaf, bagian yang agak sebelah sini itu agak menonjol, kantongnya kelihatan. Biasanya kan kalau kamu tampil itu berdirinya harus pas, ya. Jangan kemudian kayak berdirinya orang yang nggak makan atau mungkin nggak kuat berdiri gitu ya, saking banyak beban kehidupan gitu. Kalau bisa berdiri yang tegar gitu ya, yang kuat gitu ya. Kamu kuat, guys, gitu. Kemudian tadi yang kurang rapi adalah bahan celananya yang kelihatan tadi, ya, dalaman celananya. Tadi teman-teman sudah mulai kritik tadi itu, oh bahannya kelihatan gitu ya. Sudah mulai pintar semua ya sekarang fashionnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi. Terus tadi sudah disampaikan terkait dengan gestur tangan ya. Tadi saya malah ngiranya seperti dirijen gini-gini. Ya, seperti dirijen. Oke gitu Mbak Reni, alhamdulillah ini penampilan terakhir dan akan kita tunggu untuk perolehan nilainya. Terima kasih, silakan saudari MC. Terima kasih Ustadz Syafi Kafi. Gimana teman-teman penampilan para peserta finalis ini? Coba saya ingin dengar dukungan peserta pertama. Danu Sugiyarto, mana pendukungnya? Wah, kalau dihitung ini beribu-ribu ya. Terus peserta yang kedua ada Mbak Nurul. Mana pendukungnya? Subhanallah, beribu-ribu juga. Ketiga, siapa Mbak Damai? Mas Wayang. Mas Bagong. Saya melihatnya kamu Mbak, soalnya orangnya unyuk-unyuk. Kok gitu? Coba pendukungnya Mas Nilman mana? Oh, juga beribu-ribu. Terus peserta yang keempat yang luar biasa banget tadi dari Mbak Lailin. Mbak Lailin. Wah, Masya Allah paling bener. Terus peserta yang kelima Mas Agus. Mas Agus. Wah, katanya Mas Justin Bieber. Bener? Mas, oh, astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu. Mas Agus Hotibul, mana pendukungnya? Beratus-ratus. Terus yang terakhir yaitu dari Mbak Reni. Mana pendukungnya? Pesertanya nih dari kamar masing-masing atau dari satu kamar aja? Kamar sebelah. Kamar sebelah semua. Kalau dari bapaknya dari kamar sebelah katanya. Kalau mas-masnya? Masing-masing. Oh. Bukan Ustaz. Ya. Sambil menunggu hasil pengumumannya yang sedang dihitung Mas Hulam, alangkah indahnya kalau kita mendengar suara alunan as-soji. Bagaimana bapaknya? Bagaimana Mas Andre siap? Wah, siap sekali. Ayo Mas Andre dan kawan-kawan. Oh, katanya Ustaz kami punya perform nih. Wah, kira-kira buat siapa ya? Buat aku atau Mbak Damai nih? Aduh, Jawa Jati. Mbak Damai request Jawa Jati, Masya Allah. Ya, karena Kafe sudah siap,
Maka saya serahkan kepada Ustadz Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Moraji. Masih semangat? Oke ya, sambil menikmati cemilan yang sudah mulai habis. Tadi penuh sekarang tinggal dikit. Bunda, ini tukang jajan Bunda. Ya, ya tanggung jawab loh ya. Dibersihkan toplesnya. Giling semua. Oke, satu buah lagu aja. Oke, satu buah lagu untuk menghibur teman-teman semuanya. Dan ditemani oleh gitaris handal kita, Pak Ujaya. Baik, untuk malam hari ini saya akan terima request ya, karena kalau request mahal. Oke, saya langsung bawakan satu buah lagu. Ini lagunya. Ekonya dilankan aja. Cek, sudah aman. Ya, mohon bersabar ya. Oke, mudah-mudahan nanti seperti apa penampilannya buat bisa menikmati, dan kalau mungkin ada yang telinganya berdarah segera ke hati aja ya, karena yang nyanyi nggak bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan diri Anda masing-masing. Oke, lagu ini lagu yang mungkin sudah sering kita dengar, yang liriknya mungkin cukup syahdu, yang bercerita tentang seseorang ya, laki-laki yang kemudian dia berdoa di tengah malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan pasangan ya, pasangan yang tentunya baik ya, kemudian yang solihah juga, dan juga yang siap menerima dirinya apa adanya. Kira-kira mas-masnya kalau ketemu pasangan yang seperti itu, pengen apa pengen? Nggak mau. Waduh, ya belajar dulu ya. Siap, luar biasa. Jadi kalau masih belum siap, mending tidak usah macem-macem. Oke Pak Wis, sudah siap? Baik, ini lagunya berjudul apa? Ada yang tahu? Belum. Bukan koplo ya? Iya, ditebak aja sendiri. Karena ini menggunakan bahasa Arab yang kemudian tidak fasih, mohon maaf ya, tidak bahasa Arab fusha, mungkin bahasa Arab yang lajanya lajah Indonesia yang disesuaikan. Boleh dipetik gitarnya dulu? Ya, biar bapaknya mulai antusias ini. Oke, sambil menunggu Dewan Juri, maaf panitia untuk mengkalkulasi nilai. Sebuah lagu dan kayak ya ini jadi nilai. Oke, yang berjudul Kebanjiran. Kok saya jadi tanggapi kalian? Apa jadinya? Dia mau make up. Waduh, nggak konsen ini. Judulnya Hati Laila. Ya, ini kan karena nggak lagi perform, jadi sengaja saya buat amburadul. Alasan. Siap? Hati Laila. Semuanya. Hadi Laila, ana min nafsi, la ahad man yusahibuni, kamisli Lailan Lailan, alati kholas. Sekali lagi ya, yang tahu ini dong. Hadi Laila, ana min nafsi, la ahad man yusahibuni, kamisli Lailan Lailan, alati kholas. Ya Rabbi, ya Rabbi anzilni syai'an
warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini 70 atau 20 nih? 70 semua. Ini 70. Enggak ada dong. Pokoknya di atas 50 sama sampai 75. Sampai berapa? Iya. Sering aku tidak sampai. Itu tadi bahasa Arabnya mesti terjemahan fakaf sendiri karena Allah al-Arabiyah al-Buladuliyah. Mau dulu apa beranak dulu lah ya. Mohon izin Ustaz. Ya. Kalau boleh nanti minta liriknya ya, saya nyanyikan nanti. Nanti yang teken Gus Miftah Abah. Sudah siap panitia? Seandainya ini ada apa namanya line in atau line apa namanya ini kabel, saya mau nyumbang lagu tapi nggak ada. Ayo berbagi. Satu lagu. Nggak ada kabelnya. Kalau ada kabelnya siap. Suara Ustadz Kafi tadi saya dengar seperti suara penyanyi kondang Iwan Fals. Hilang Iwan tinggal Falsnya. Nggak ada ya kabelnya ya. Kabel yang untuk itu lah. Kabel yang dari sini terus masuk ke luar sini. Kabel USB. Bukan, kabel USB. Kabel line-in yang tadi itu. Biasanya saya bawa. Lagu apa? Bisa jadi ada ini saya. Ada kabel jack enggak? Kabel dari sini ke sini. Line in, line in. Saudara Desi Fitriani bisa menggantikan Desi Ratnasari di sini. Sambil menunggu teman-teman yang menghitung skornya, apa ada teman-teman yang ingin menyumbangkan suaranya? Mas Gudanda? Oh, lagi main bulu tangkis. Atau Mas Danu? Atau Dek Juri? Atau dari mbak-mbaknya? Mbak Winda? Oh, biasanya Mbak Winda nyanyi ayah-ayah itu? Ayah, ayah, yang diganti abah itu loh. Ayo Mbak Winda, ayo. Atau Mbak Tri? Masya Allah, ini fans-fansnya dari mas-masnya ini. Ayo Mbak Tri, tembang Jawa Mbak Tri. Ayo Mbak Tri, kayaknya udah punya PD. Ayo Mbak Tri, ayo. Ayo Mbak Tri. Ini mas-masnya nungguin. Ayo Mbak Tri, jadi enggak?
Mbak Latifah mungkin. Masya Allah, ini suaranya kayak suara emas kata Mas Agus. Dan kata Mas Uli katanya. Ayo Mbak Winda. Oh Mas Alwi. Mas Alwi mau nyumbangin lagu. Masya Allah, ini santri putra baru tapi suaranya Masya Allah. Atau Mas Gilman tampilin wayangnya yang tadi. Ayo main wayang lagi Mas Gilman. Tadi wayangnya namanya siapa ya Mas Gilman? Oh Mbak Ria mau menampilkan. Tinggal seperempat. Ayo barengan aja nggak apa-apa Mbak bawanya atau gimana? Nggak bisa. Oh ada. Kira-kira siapa ya juaranya? Juara pertama apakah diraih oleh Mas Danu? Apakah Mas Nilman? Apakah Mas Agus? Apakah Mbak Eli? Apakah Mbak Nurul? Apakah Mbak Reni? Dan jangan bersedih buat teman-teman yang belum sampai final, besok atau tahun besok bisa ikut lagi dengan melihat kesalahan-kesalahan di saat ini. Bukan kesalahan, kekurangan. Oh, kekurangan kata Ustadz Bayhaqi. Kalau kesalahan nanti fatal. Gimana Mas Hulaimi? Atau Mas Lukman mau nyumbangin lagunya? Oh. Udah diiringin itu saya nyanyi. Diiringin rebananya saya mau. Oh. Dari Ustadz Bayhaqi mau nyanyi tapi diiringi sama Asoji. Ayo grup Asoji tampilkan rebanamu. Ayo. Karena nggak ada kabel makanya pakai Asoji saja. Mas Andre dan kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mengisi kekosongan Dewan Juri dan panitia untuk merekap nilai akan menyumbangkan 1-2 lagu salawat, mudah-mudahan bisa diterima. Satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hayyul hadi bi ajmal dhikra. Ya Badratin, ya Badratin, min haza kulla kamali, madha yu'ad, yu'adunaka maqali. Ya Badratin, ya Badratin, min haza kulla kamali, madha
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terima kasih kepada Ustadz Baihaqi dan teman-teman grup Asojib yang telah meramaikan acara pada malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz dan teman-teman panitia. Oh, adik Juli mau nyanyi. Oh, MC suruh nyanyi. Lagi batuk, Mas. Lagi batuk. Bukan batuk. Atau Mbak Damai suruh nyanyi? Oh. Mbak Damai kan suaranya bagus. Dibandingkan saya puas. Bukan Mbak ya. Mbak Elin mau nyanyi? Wah, nanti masalah terpesona gimana coba? Ayo Mbak Elin, kakak tadi mau nyanyi. Kira-kira nih dari mbak-mbak dan mas-mas yang juara satu siapa nih? Mas Aun? Wow. Siapa itu? Mas Agus mau nyanyi. Kalau dari mbak-mbaknya siapa yang mas-masnya? Kalau mbak-mbaknya milih mas-masnya itu yang juara satu yang mana? Yang main wayang, yang pakai sorban, yang main wayang. Wah, itu pilihannya Mbak Desi itu. Yang soleh. Wah, Mbak Elin milihnya yang soleh. Kalau dari mas-masnya, kira-kira mbak-mbaknya yang juara satu yang kayak apa? Apa? Yang pakai kerudung, semuanya pakai kerudung, Mas. Terus yang apa nih, Mas Danu? Kira-kira penilaiannya seperti apa? Kayak aku. Wow. Nah, ini ada komentar dan ada penampilan. Tentunya buat teman-teman yang belum masuk ke final bisa melihat, oh aku tuh ternyata suaranya ini, makanya aku nggak masuk final. Wah, berarti tahun besok aku harus menang, harus masuk final. Kira-kira kalau teman-teman peserta final ini menang, mau ditakdir apa nih para pendukungnya? Mas Danu mau takdir apa? Mie ayam. Wah, Mas Duri semangat mie ayam. Wow. Kalau mbak-mbaknya, pendukungnya minta apa nih? Gorengan. Subhanallah, simpel sekali. Apa? Ambaruko. Wah, emang pernah masuk, Mbak? Kayaknya cuma lewat doang deh. Ya udah, nanti kalau misalkan Mas Danu yang menang, kira-kira Mas Juri ini dapat keturunan nggak nih, Mas Danu? Mas Juri minta mie ayam. Nanti kalau menang juara satu, diturutin ya. Mie rasa sayang. Oh. Kasihan loh, ini masih adik-adik minta mie ayam. Coba, ya Allah. Udah kurus, udah makan mie ayam. Ya Allah. Hidup lagi. Kayaknya Dewan Juri serius banget. Mungkin bingung nih juaranya siapa. Oh, Isa, alhamdulillah. Sayang Ustadz, aku nggak boleh ikut lagi. Iya, Ustadz. Oh gitu. Aku pengen dapatin motor ya Ustadz. Oh iya.
biar dapat adik Revo. Aduh nggak mau lah adiknya adik dulu, maunya adik dulu. Apa sih? Gimana? Sudah siap? Oh. Mungkin para peserta untuk bersiap-siap menerima kenyataan, menerima nilai dari Dewan Juri. Gak apa-apa juara 1, yang penting nanti terakhir. Wah, Dewan Juri nampaknya serius sekali. Teman-teman juga pada serius sekali. Karena kenapa coba ini? Toplesnya habis, makanannya habis. Iya, kayaknya kurang deh makanannya. Kurang ajar. Mas Agus, kalau nanti juara 1, aku diraktir nggak? Kok nggak mungkin? Mungkin lah. Kalau Mas Agus yang juara, traktir baru. Apaan sih Mbak Damai? Mbak Damai. Mbak Winda mau nyanyi yang apa? Aku mau nyanyi. Wah, nampaknya panitia mulai beranjak kepada saya. Wah, langsung. Sebaiknya ini para pesertanya maju ke depan. Ayo. Dari santri putri ada Mbak Elin, Mbak Reni, dan Mbak Nurul. Silakan maju ke depan. Terus ada mas-masnya, ada Mas Rilman. Terus ada Mas Agus dan ada Mas Danu. Ayo maju ke depan. Deg-degan ini. Ayo Mas Agus, tak ganteng kok. Tapi harganya gitu. Ayo sini masuk ke depan. Nanti nggak kelihatan. Masuk ke tiang, masuk. Nah tuh, saya aja yang nggak masuk, kan udah biasa. Nah inilah dia para finalis kita lomba ceramah Pondok Pesantren Ora Aji. Mas Agus yang kata Ustadz Kafi bajunya sangat bagus banget, tapi sayang gak matching dengan sarungnya. Terus Mas Ilman yang unyu-unyu pidatonya sangat luar biasa sekali, pede sekali, tapi apa ini? Sarungnya ada keliwir-keliwirnya gitu ya. Oh, coba itu gak matching sama mukanya.
mukanya udah ganteng Mas. Terus Mas Danu, apa nih? Bajunya kebesaran, rambutnya keriting. Tapi luar biasa, dia apa? Suka bersyair. Kayaknya besok aku mulai pengen dibuatin puisi sama Mas Danu. Terus langsung saja. Kira-kira yang juara 1 siapa? Oh iya Ustaz. Siapakah mentor dari Mas siapa nih? Agus. Siapa nih? Oh, Humam sama Guranda. Terus kalau Mas Ilman? Mas Furqan dan Mas Saiful. Terus kalau Mas Mas Furqan dan Mas Saiful. Mbak Elin? Mbak Han. Terus Mbak Reni? Mbak Haryati. Mbak Nurul? Mbak Haryati. Subhanallah. Tepuk tangan banget untuk kita. Terima kasih para mentor. Kira-kira nih yang juara 1 apakah Mas Agus? Apakah Mas Ngilman? Apakah Mas Danu? Atau Mbak Elin? Mbak Reni? Atau Mbak Nurul? Juara 1 kategori putra, karena waktunya udah malam Mas. Juara 1 untuk kategori putra. Oh, jadi 1 ya Ustadz ya. Jadi putra putri juara 1 diraih oleh siapakah dia? Apakah dari mentor Ustadz Syaiful atau Mas Humam atau Mbak Haryati? Siapakah dia? Juara 1 diraih oleh memperoleh skor 1941, yaitu diraih oleh saksikan pada tanggal 29 Oktober 2017. Sekarang jadi bagaimana nih? Sekarang yaudah, tadinya rencananya tanggal 29 diumumin, nggak jadi. Sekarang apa nih? Ya, juara 1 Mas Ilman. Selamat buat Mas Ilman. Juara berapa? Juara 1. Dan juara sini sebelah sini lah. Ya. Tapi jangan nutupi banget. Agak tengah. Geser. Biar masuk frame. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Inilah sang juara
lomba muhadharah pada tahun ini, lomba ceramah, yakni dengan mengambil keputusan para dewan juri dengan juara 3, yakni atas nama Lailin Naza. Diulang untuk juara ketiga atau juara pertama dulu ya, biar langsung. Karena ada salah teknik nih, salah teknis. Yang pertama, juara pertama yakni atas nama Gilman dengan nilai 1900 dengan nilai 1914. Yang menjadi juara 3 adalah Agus Fatibul Lima. Kepada yang juara kami persilakan. Kasih harapan satu. Harapan satu. Harapan 1 atas nama Danu Sugiarto. Kemudian harapan 2 atas nama, cuma harapan 1 berarti. Dengan doa yang akan dibawakan oleh Mas Fatur, kepadanya kami persilakan. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa sejenak agar acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Mas Fatur. Acara demi acara telah selesai. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nisa dan Mbak Damai, apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih, dan kepada pemenang lomba ceramah Pondok Pesantren Ona Aji saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Ayo Sob. kemarin saya kan nggak foto. Ayo bagi ya. Mbak, biar komplit. Ya, monggo. Bagi. Ustaz, maju berdirinya. Nah, berdirinya lagi. Maju lagi. Maju lagi. Bukan. Ustadznya yang maju. Maju dikit. Kalau nggak maju jenengan burung sendiri nanti. Aduk-aduk jadi mepet.
Enggak. Sini masih kosong. Gak kelihatan di belakang. Sini masalah. Di depan aja nggak apa-apa. Sambil juga ya nih. Tiduran itu. Ya gimana? Mana pasti? Sudah pas tuh posisinya? Siap-siap dah. Ayo ya bebas. Bebas. Belum itu. Nah. Selesai monggo, udah mamanya. Kali. Lem, sini Lem. Kalau sini dong. Sini. Yang mana yang mana? Gak masuk. Nah, silakan sela-selanya apa-apa. Udah kelihatan sini. Oke, belum menunggu setengah. Sorry gak kelihatan loh, kena tiang loh. Apalagi Fani, sini belakang ini. Semburi Mas Fatin gak ketok. Bentar ya. Ini agak enggak yang paling kok ada yang enggak kelihatan satu. Sorry. Ada Fani. Enggak kelihatan. Karena masa ketutupan itu apa namanya tiang. Ada yang ketutupan tiang, emang nggak pengen difoto itu mungkin. Nggak kelihatan. Nah, jalan maju. Ah, sip. Mana Ustaz Kaki? Ini enak ya. Fotonya enak banget. Bener. Kamera face. Iya.